Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, ikhwan dimanapun Anda berada. Saya sedang berada di Bagusan, ya, rumah saya punya Umi. Di sini ada abang saya. Sedikit banyaknya beliau paham betul tentang sejarah Islamiyah. Makanya kita kesini untuk bertanya-tanya kepada beliau. Mungkin ada sebagian yang kita tidak tahu pelajaran tentang sejarah Islam, maka langsung kita tanyakan kepada beliau. Ini abang saya namanya Bang Fahri Gozi. Saya mau nanya, masuknya agama Islam ini di Indonesia ini dimayoritaskan oleh siapa ini, Bang Fahri? Sampai-sampai di Indonesia ini atau di tanah Nusantara ini Islam menyebar luas dari Sabang sampai Merauke, ya. Itu cuma dijelaskan, Bang Fahri. Kalau masuknya Islam ke Nusantara sebenarnya jauh dari sebelum Wali Songo udah ada. Tapi untuk orang pertama kali yang menyebarkan Islam nggak ada, pasti dalam sejarah, karena nggak ada yang pernah tahu siapa orang pertama yang datang ke sini. Kalau dari mayoritas atau yang kita kenal dengan meledaknya atau besar-besarannya orang masuk Islam berkembang dengan pesat itu karena jasanya Wali Songo. Tentu orang semua juga tahu di Indonesia. Karena waktu itu Wali Songo sebagai pembawa agama Islam ke Nusantara yang orang-orang kenal, itu menawarkan sesuatu yang memang lain daripada yang udah ada dari agama-agama yang udah ada di Nusantara, seperti Hindu dan Buddha dulu masih kenal. Kalau terutama Hindu, ya, Hindu itu masih ada sistem kasta yang membuat orang yang kastanya paling rendah, kita tahu di agama Hindu itu kastanya ada Sudra, ada Waisya, ada Satria, ada Brahmana. Kalau Sudra itu kan dia paling kecil. Kalau dalam kepercayaan Hindu dia dibuat dari kaki orang Hindu. Jadi orang-orang Sudra ini terlalu injak-injak bahasanya kalau kata kita mah, ya. Jadi kalau Hindu itu berkasta-kasta. Kasta-kasta. Boleh dijelaskan nggak itu kastanya apa aja? Kira-kira yang saya sebutin. Coba. Ada Sudra, ada Waisya, ada Satria, ada Brahmana. Kalau zaman sekarang, saya mau maaf nih, mungkin ada yang lebih tahu dari saya. Di Bali itu yang masih mayoritas agama Hindu, katanya itu masih berlaku sistem kasta. Tapi untuk orang Hindu sekarang kasta lebih ke catur warna menurut orang Hindu, bukan melambangkan kasta seperti zaman kerajaan zaman dulu, kedudukan. Ya, kalau sekarang sebutnya catur warna, dilihatnya dari profesi. Orang katanya begitu. Brahmana itu guru, ya kan, pedagang itu Aisyah, dan petani itu Sudra katanya. Mungkin dengan kita saya pernah dengar nih, ada kerajaan Aceh mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid yang berada di Turki. Pada saat itu berarti itu udah masuk belum kerajaan Samudra Pasai di Indonesia? Sultan Abdul Hamid mah baru kemarin tahun 1800, akhir 1800-an itu Sultan Abdul Hamid itu, ya kan, raja singa terakhir umat Islam sebutnya. Samudra Pasai mah zaman dulu udah runtuh dari kapan tahu, udah lama. Samudra Pasai waktu zamannya Sultan Abdul Hamid. Kenapa orang Islam itu dulu mengirim surat Sultan Abdul Hamid? Kemungkinan besar karena waktu itu di Aceh itu udah nggak ada lagi raja. Maksudnya raja yang memang mempunyai pasukan kuat. Berarti itu orang-orang Aceh itu yang mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid itu orang-orang Gujarat atau bekas-bekas orang Samudra Pasai? Bukan bekas-bekas orang Samudra Pasai, kan di Aceh memang mayoritas orang Islam. Kan masuk ke Samudra Pasai dari Aceh. Bukan pasukan, kerajaan Islam. Masuknya Samudra Pasai. Kenapa? Dari Aceh kan? Masuk ke Samudra Pasai dari Aceh. Kerajaannya. Masuk ke kerajaan Samudra Pasai dari Aceh.
kerajaan Samudra Pasai itu adanya di Aceh. Nah iya maksudnya itu. Itu zaman dulu, zaman para wali Songo itu. Sebelum Wali Songo udah ada Samudra Pasai, namanya dia kerajaan Islam terbesar yang pertama di Indonesia atau di Nusantara. Itu pusatnya Islam adanya di Pasai. Dan dulu kalau kita tahu perdagangan itu masuknya ke Pasai dulu, makanya Pasai itu bahasanya dulu mah rame, nggak kayak zaman sekarang Jakarta yang rame. Kalau zaman dulu Pasai itu rame, belum lagi kan kalau dilihat dari jalur sutra kan emang harus lewat situ dulu baru ke sini. Nah selanjutnya tadi kita udah sama-sama tahu kan aliran putih sama aliran abangan itu, maksudnya bisa dijelasin lagi nggak itu aliran putih siapa aliran abangan siapa dan dia tugasnya bagaimana itu aliran putih dan aliran abangan itu tugasnya bagaimana bisa kalau dijelaskan? Itu aliran putih, aliran abangan itu sebenarnya bukan merupakan aliran kepercayaan kayak kita tahu sekarang ada orang Ahlussunnah, ada orang Syiah kayak gitu sebenarnya. Kalau aliran abangan itu cara dakwahnya, aliran putih dimaksud aliran putih, aliran abangan cara dakwahnya. Kalau di Wali Songo itu ada yang namanya aliran putih. Aliran putih itu aliran yang dakwahnya benar-benar mirip Rasulullah. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jadi nggak ada yang namanya istilah ya udah gue ngikutin dulu nggak ada. Aliran putih itu memang para wali sebelumnya memang sudah berarti kalau aliran putih itu jauh lebih langsung ke kultur Islami gitu, nggak pakai mengikuti kultural yang ada di daerah tersebut dulu gitu. Pokoknya kalau aliran putih itu cara dakwahnya mirip Rasulullah, mengajarkan bagaimana cara dakwah Rasulullah. Ya kalau memang katakan ya hak. Kalau aliran abangan dia itu lebih bermain itu dari dalam dakwahnya itu lebih lembut, tidak terlalu frontal. Inilah yang membuat orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu tertarik. Jadi mereka itu pengen meninggalkan agamanya, tapi takut ya dalam kepercayaan dia takut masuk neraka atau takut dicap buruk sama orang-orang. Nah aliran abangan ini membuat mereka tertarik karena nggak langsung meninggalkan agama. Saat mereka udah benar-benar tertarik, barulah dia masuk Islam. Nah saat dia masuk Islam, barulah diperkenalkan aliran putih, cara beribadah yang benar, gitu. Enggak ditinggalkan semua ritus-ritus ibadah agamanya terdahulu. Kalau aliran putih langsung ke pokoknya. Tapi yang paling bagus atau yang paling diajarkan atau yang dianjurkan Rasul yang mana? Kan kalau Rasulullah ngajarinnya itu sebaik-baiknya manusia kan Rasul. Ya sebaik-baiknya dakwah Rasul. Ya sebaik-baiknya dakwah yang seperti Rasul. Kalau kita tanya, oh ini aliran abangan, ini aliran putih. Aliran abangan lebih banyak ya narik orang masuk Islamnya. Enggak gitu juga. Contohnya itu kan Sunan Kalijaga masih pakai setanggi. Sementara aliran-aliran yang lain atau kayak Sunan Ampel ya bilang tinggalkan setanggi. Ada Sunan Ampel begitu. Itu gimana tuh? Bukan tinggalkan setanggi, ini sebenarnya salah. Tadi kan saya masih mau ngomong yang Rasul itu dakwahnya kan tadi saya masih mau ngomong itu begini. Ada yang bilang aliran abangan itu bagus, banyak membuat orang tertarik, aliran putih kurang. Sebenarnya nggak begitu intisarinya. Rasulullah dengan caranya dia berdakwah yang seperti sunan-sunan yang beraliran putih itu banyak menarik orang masuk Islam dari agama mereka yang lama. Dengan Rasulullah kan orang yang paling berhasil dalam menyebarkan agama Islam. Nggak ada yang lebih dari Rasulullah. Meskipun Rasulullah waktu menjabat sebagai kepala negara, dia bisa aja melakukan invasi ke negara-negara lain. Oh bisa dan memaksa orang lain masuk agamanya, tapi Rasul nggak menyontohkan itu. Kan dia sama kayak sunan-sunan yang beraliran putih dakwanya. Jadi kalau dibilang aliran abangan lebih berhasil, enggak gitu juga, ya kan? Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi aliran putih lebih baik karena itu yang mencontohkan Rasulullah. Nah, pertanyaan selanjutnya saya. Dulu kita pernah dengar ada yang namanya Syekh Jenar. Sampai katanya ada perang dengan
Sunan Kalijaga. Nah itu bagaimana sih mereka cuma sampai adu perang begitu, padahal mereka sama-sama Islam. Kalau masalah Siti Jenar ini kepercayaan ya, bukan berarti Siti Jenar itu benar adanya orangnya Siti Jenar, belum tentu juga nggak ada. Karena pada zaman sekarang kita nggak bisa nemu makam Siti Jenar yang asli. Saya pernah baca sebuah literatur yang bilang katanya Siti Jenar itu ketika dipanggil oleh para wali untuk menghadiri sidang para wali, kan pada zaman dulu kan wali sering sidang untuk menentukan fatwa-fatwa. Oh jadi bukan sidang karena Siti Jenar salah, Bukan, sidang emang karena emang menemukan fatwa gitu. sidang fatwa, Kayak model-model MUI sidang gitu ya. majelis fatwa para wali. Nah, gitu. Ya, yang waktu itu ininya Sunan Ampel, paling tua, yang apa namanya, pemimpin para walinya. Nah, Sunan Ampel itu manggil Siti Jenar untuk hadir. Diutuslah murid-murid atau anak-anak pesantrennya, panggil tuh Siti Jenar ke sini. Kita panggil lagi Siti Jenar ke sini. Begitu dia sampai di sana, panggil, "Assalamualaikum, saya Siti Jenar, diundang para wali untuk ikut sidang." Itu yang undang siapa tuh? Santri kan? Santri. Ketika nyaut Siti Jenar, ini menurut literatur yang saya baca ini, bukan aslinya begini. Itu dari kitab apa atau buku apa yang dibaca? Nah, adalah itu, saya lupa itu bukunya buku apa. Banyaknya baca Saya buku pernah baca. Nah, dia nyaut begini Siti Jenar. Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Wah, dia ngaku Allah gitu. Nah, tunggu dulu, belum selesai ceritanya. Akhirnya pulanglah santri itu menghadap lagi ke Sunan Ampel. Kata muridnya itu, santrinya itu ngomong jujur, "Sunan, ini Siti Jenar saya panggil, tapi dia nggak nyautnya itu nggak ada Siti Jenar, yang ada Allah." Kata Sunan Ampel, "Ya udah, kamu balik lagi, kamu panggil lagi Siti Jenar, bilang Allah suruh kesini." Jalanlah murid yang tadi ke rumah Siti Jenar, kembali lagi ke tempat Siti Jenar. Udah, "Assalamualaikum, Allah disuruh menghadap sidang para wali." Oh, gitu manggilnya. Ya, seketika itu nyaut lagi dari dalam, "Gak ada Allah, yang ada Siti Jenar." Pulang lagi santrinya karena belum berhasil. "Ya wali, wah ya Sunan dulu, Sunan maksudnya orang yang dihormati. Ini kok Siti Jenar nggak mau lagi, saya bilang Allah dipanggil Siti Jenar untuk menghadap sidang para wali." Akhirnya suruh balik lagi, kata Sunan Ampel, "Kamu bilang ke sana Allah dan Siti Jenar kedua-duanya dipanggil menghadap sidang para wali." Akhirnya datanglah Siti Jenar ke sidang para wali. Lantas setelah perbincangan yang panjang, ditariklah kesimpulan para wali bahwa pemikiran Siti Jenar berbahaya untuk diikuti oleh orang awam. Saya Siti Jenar datang nggak? Datang. Kan tadi saya bilang datang. Siti Jenar datang. Akhirnya seketika itu juga Sunan Kudus diperintahkan untuk mengeksekusi, bahasanya gitulah, Siti Jenar. Ditusuklah Siti Jenar sama Sunan Kudus pakai kerisnya. Ya, ditusuk. Sunan Kudus, bukan Sunan Kalijaga. Ditusuklah Siti Jenar oleh Sunan Kudus. Ditusuk nomor 4. Akhirnya Sunan Kudus begini, "Bagaimana bisa Allah tidak mempan ditusuk? Apa Allah kebal? Banyak, Allah layaknya makhluk punya ilmu kebal." Akhirnya Siti Jenar ditusuk lagi, mempan tapi nggak keluar darah.
Allah begini, Siti Jenar, apa begini Allah bisa ditusuk tapi nggak bisa keluar darah. Seketika darah ngocor, tapi darahnya putih. Oh begini Allah keluar darah putih, ketika berubah jadi merah. Darahnya jadi merah, kata gini lagi sama Sejamper Sodik. Begini Allah keluar darah merah seperti manusia, lalu hilang Siti Jenar. Oh Allah kalau mati hilang. Akhirnya muncul lagi mayatnya Siti Jenar. Oh Allah matinya begini seperti anjing. Akhirnya Siti Jenar jadi bunga. Nah bunganya jadi bunga. Pertama jadi bunga, lu sebut balik saya. Jadi bunga, lu bilang oh matinya seperti makhluk. Bunga kan makhluk. Ya, jelang Siti Jenar hilang. Sunan Kudus pakai anjing dan membuat muslihat. Dikatakan Siti Jenar mati menjadi anjing. Kenapa? Agar orang-orang itu tidak mengikuti Siti Jenar dan pemikirannya itu maksudnya Sunan para wali bukan para wali fitnah bukan, tapi ini jalan yang terbaik. Yang baik gitu ya buat orang-orang. Oh jadi Siti Jenar itu ilmunya masih ada? Ilmunya nggak ada. Dan Siti Jenarnya ada? Siti Jenar nggak ada. Kan saya bilang Siti Jenar itu kisah, entah benar entah enggaknya masih diperdebatkan. Tapi dia pernah ada. Itu juga saya nggak tahu. Karena tapi kita tahu di kalangan para wali. Karena kita tahu itu Siti Jenar itu kayak legenda, kayak mitos. Entah ada orangnya atau enggak ada yang tahu. Karena kita nggak ada bukti empiris bahwa pernah ada orang nama Siti Jenar dan dia ngajar paham yang nyeleneh, ya kan? Nggak ada yang tahu. Karena tapi bener tuh, dalam cerita-cerita katanya wali bisa jalan di atas air, bisa terbang. Itu apa bener? Kalau wali bisa terbang jalan di atas air bisa kayak gitu saya nggak tahu. Kalau orang soleh kan biasanya karomahnya ada aja gitu orang soleh. Kayak para nabi aja punya mukjizat. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang dia cintai. Bisa aja wali punya karomah kayak gitu, nggak menutup kemungkinan. Jangankan para wali, orang-orang sakti mandraguna juga yang bukan wali banyak. Bisa juga jalan di air. Pernah nonton Wiro Sableng nggak? Wiro Sableng nggak bisa jalan di air. Apa sih kuburannya si Siti Jenar? Dia nggak ada, kenapa nggak ada gitu kuburannya? Ya itu, kan tadi saya bilang. Karena nggak ada kuburannya, karena nggak ada bukti empirisnya, kayak siapa? Nggak bisa dikatakan yang Siti Jenar. Padahal kalau itu ada makamnya, saya yakin pasti makamnya penuh dengan berziarah orang-orang yang nyari ilmu-ilmu kayak begitu. Bukan jadi permasalahan ya kan tadi saya bilang dia benar-benar ada atau enggak kan yang lain tahu. Buktinya nggak ada. Aja bang buktinya. Kalau dia yang benar-benar ada bukti empirisnya mungkin ya dia bisa kita katakan ada. Belum tentu ada yang nggak ada. Kalau dia benar-benar ada atau dia nggak ada kita nggak tahu, atau ini cuma kisah belakang gitu. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Itu tadi sedikit sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara. Dilanjut dengan tadi Wali Songo sampai Siti Jenar. Mudah-mudahan apa yang diceritakan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertanya-tanya tentang Beneran Depok, atau ada juga nanti tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam lainnya di tanah Nusantara Indonesia. Terima kasih. Bila kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, like, share dan komen.